Tiga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Indonesia dari jurusan Pengenal Masyarakat Islam kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda fiil dan macam-macamnya beserta contohnya. Mata kuliah bahasa Arab yang dibimbing oleh dosen Bapak Muhammad Firdaus LC MA PhD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian fiil. Pengertian fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan atas makna atau perbuatan dan berkaitan dengan zaman atau waktu. Biasanya fiil itu dalam bahasa Arab ialah kata kerja. Selanjutnya ada tanda-tanda fiil. Tanda-tanda fiil terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kod, asinu, saufa, ta'tanis, as-sakinah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kod. Kod itu yang artinya sungguh. Penjelasannya didahului fiil madi untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah terjadi atau tindakan tersebut akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Jadi, kod ini adalah suatu tindakan yang telah terjadi atau yang akan terjadi dengan waktu yang sangat-sangat-sangat dekat. Yang kedua itu ada asinu. Asinu itu artinya akan. Penjelasannya ialah didahului fiil mudhari untuk menunjukkan tindakan yang akan terjadi di masa depan dalam waktu yang dekat. As-saufa. As-saufa itu berarti kelak ataupun nanti. Penjelasannya ialah didahului fiil mudhari untuk menunjukkan tindakan yang akan terjadi di masa depan dalam waktu yang lama. Yang keempat ada tak tani sakinah yang berarti didahului fiil madi yang menunjukkan jenis kelamin perempuan. Jadi di tatani sakinah ini dia itu seperti telah berkata. Contohnya dari tanda-tanda fiil adalah yang pertama, qad jaa, sungguh datang, ataupun qad qamatis shalah. Tadi kan di fiil di tanda-tanda fiil yang qad itu dia sungguh dalam yang telah terjadi atau terjadi dalam waktu yang dekat. Sungguh datang berarti kan dia telah terjadi gitu kan, telah datang. Terus qad qamatis shalah, sungguh sholat segera ditegakkan. Berarti setelah azan itu dia segera sholat. Jadi terjadi dalam waktu yang sangat dekat setelah azan dia sholat. Yang kedua contoh dari asinu, yaitu akan. Contohnya saufa yakulu, akan berkata. Dia dalam waktu yang dekat, tapi dia itu sebenarnya ada jedanya guys. Terus ada contoh keduanya saya zahabu, akan pergi. Jadi di asinu itu dalam waktu dekat, tapi itu ada jedanya sebentar, baru dia melakukan tindakan tersebut. Misalkan kalau dia mau pergi, dia sebelum pergi itu dia melakukan duduk dulu atau ngobrol dulu segala macam. Terus ada contoh yang ketiga, saufa. Saufa itu kelak. Contohnya saufa yu'tihim ujurahum. Kelak mereka itu. Nah, ini tuh terjadi dalam waktu yang panjang. Jadi misalkan um, ada suatu hal di masa depan, tapi itu nanti kita tahunya tuh nanti gitu, dalam waktu yang sangat lama gitu. Perbedaan dari asinu dan sofa itu, kalau asinu itu terjadi di masa depan dalam jedanya yang sebentar, kalau yang sofa ini dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian contoh yang keempat, tani sakinah, qalat rabbi ibnili endaka baitan fil jannah. Tadi kan di At-Tatani Sakinah itu dia itu telah berkata. Telah berkata berarti artinya ini dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga." Dia berkata ini berarti untuk perempuan ya, maksudnya yang berbicara ini perempuan gitu. Kemudian ada macam-macam fiil. Fiil itu ada 3, fiil madhi, mudhari, dan amr. Yang pertama fiil madhi.
Fi'il madhi adalah kata kerja untuk menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lampau. Jadi fi'il madhi ini tuh digunakan ketika terdapat suatu perbuatan yang sudah terjadi gitu, yang sudah terjadi di masa lampau, yang sudah terjadi sangat lama gitu, menggunakan fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhore. Fi'il mudhore adalah kata kerja untuk menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Jadi fi'il mudhore ini digunakan ketika terdapat suatu perbuatan yang sedang terjadi gitu atau yang sedang dilakukan atau yang akan terjadi, yang akan dilakukan. Terus ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Jadi fi'il amr ini kata kerja yang digunakan untuk perintah, jadi untuk menyuruh atau meminta sesuatu. Kemudian ada contohnya fi'il madhi. Contoh fi'il madhi ini tadi itu suatu kata kerja yang telah terjadi. Kata Ali ad-darsa. Ali telah melukis, Ali telah menulis pelajaran. Berarti kan ini adalah kata kerja yang sudah terjadi ya. Ali sudah menulis pelajaran. Kemudian contoh yang keduanya, zahabat tolibu ilal madrasah. Siswa telah pergi ke sekolah. Berarti siswa itu telah pergi ke sekolah gitu. Telah dilakukan gitu tindakan tersebut. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Contohnya yaktubu Aliyu ad-darsa. Ali sedang menulis atau akan menulis pelajaran. Berarti kan dia sedang melakukan tindakan seperti menulis atau akan menulis gitu suatu pelajaran. Yang kedua, yadhabu at-thalibu ilal madrasah. Siswa sedang pergi atau akan pergi ke sekolah. Berarti siswa itu sedang dalam perjalanan, misalkan mau ke sekolah atau akan pergi ke sekolah. Yang ketiga ada fi'il amr atau kata kerja. Contohnya ialah uktubi ad-darsa ya aliyu, yang artinya tulis pelajaran Ali. Berarti ini kan kata perintah ya. Berarti seorang menyuruh Ali untuk menulis pelajaran. Yang kedua, idhab ilal madrasah, pergi ke sekolah. Berarti seseorang menyuruh untuk pergi ke sekolah. Berarti itu adalah kata perintah. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang tanda-tanda fiil dan macam-macamnya beserta contohnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucap perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.